Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pump off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till the top. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel HKL 157. Di belakang saya kali ini sudah ada mobil yang sudah selesai kita custom, yaitu kendaraan Jeep YJ atau orang-orang sering menyebut CY7. Nah, apa aja yang kita custom dari YJ ini saya akan jelaskan satu per satu, dan simak terus video kali ini. Nah, untuk mobil di belakang saya ini, nama pemiliknya atau nama ownernya Mas Abdan Kariba. Nah, beliau adalah pengusaha oleh-oleh, yaitu pengusaha bakpia 55 yang berada di Jalan Parangtritis. Silahkan teman-teman yang sedang berwisata di pantai Parangtritis, beliau buka pusat oleh-oleh di sebelah selatan Pasar Seni Gabusan, tempatnya di barat jalan. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Nah, yang pertama kali mau saya jelaskan dari mobil ini, tentunya mobil ini sudah kita swap engine ya. Kita akan mulai dari mesin dulu. Mesinnya saya menggunakan Isuzu 4JG2T atau familiar disebut mesin Bighorn. Nah, cc-nya 3100 atau 3200. Nah, untuk mesin saya tidak merubah apa-apa ya, masih kondisi standar mesin bawaan pabrik. Turbo juga bawaan mesin, dan ada sedikit penambahan satu alternator buat suplai di baterai winch. Untuk transmisi dan transfer case, kali ini saya tidak menggunakan transmisinya CY7, tapi saya menggunakan transmisinya 3B atau Toyota truk lama itu. Transfer case saya masih menggunakan FJ40 atau hardtop. Dan untuk kopel depan maupun belakang, kali ini saya menggunakan kopelnya bekas Dinarino yang besar tentunya. Let's go. Nah, untuk recovery di depan saya menggunakan winch 8274, serinya M40, seri lama. Terus belum upgrade, motor belum upgrade karena saya tanya-tanya pedagang di Indonesia ini, motor Warren XP sedang kosong atau langka ya teman-teman. Jadi mungkin ke depan saya akan ganti motor XP. Kalau solenoid sudah saya ganti solenoidnya Albert, dan kabel-kabel sudah kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Untuk winch belakang saya menggunakan T-Max 13.000 lbs, seling panjang seling 50 meter, karena selingnya saya menggunakan Win 8274 selingnya. Nah, kenapa kok saya ganti seling yang lebih panjang dari bawaannya? Karena waktu kita recovery belakang, kita tidak mudah kehabisan seling ya teman-teman. Jadi kita ada turunan tajam 50 meter, kita masih bisa mencukupi untuk kebutuhan seling belakang. Dan untuk solenoid sudah saya ganti juga dengan Albert. Oke, sekarang kita menuju ke kaki-kaki ya. Kaki-kaki pertama ban.
saya menggunakan Delium ukurannya 37 kali 10,5, ringnya ring 16. Velg saya menggunakan Daytona ring 16 juga 10,5 ukurannya. Untuk gardan depan maupun belakang saya masih percaya dan masih yakin menggunakan VX 80. Gardannya ini menggunakan gardan VX 80. Untuk lengan ayun saya juga menggunakan VX 80. Kalau arm belakang saya custom sendiri ya teman-teman, custom ukuran maupun diameter saya menggunakan ukurannya Land Cruiser seri 80. Saya gunakan besi seamless STH 80. Nah, untuk gardan kali ini sudah saya upgrade. Gardan ini rasionya saya ganti menggunakan rasio Yukon 737. Dan saya sudah tambahkan juga air locker di depan maupun belakang. Kebetulan yang depan air lockernya menggunakan TRA dan yang belakang menggunakan HF. Nah, kenapa kok tidak menggunakan merek yang lain atau merek-merek ARB misalnya? Karena merek Cina, air locker Cina itu saya rasa masih mampu untuk mensuplai kebutuhan off-road ekstrim di mobil CY ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Nah, untuk panjang wheelbase mobil ini saya menggunakan 260 wheelbase-nya. Jadi lumayan panjang. Nah, untuk pengisian, kali ini saya menggunakan dua pengisian. Yang satu pengisian standar bawaan 4JG itu 65 ampere, dan yang satu alternator atau dinamo pengisian 140 ampere untuk winch. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst so you can just hide while I... Nah, kenapa kok saya menggunakan dua alternator? Karena mobil ini menggunakan dua aki, dan sewaktu mobil ada trouble di tanjakan atau di apa, itu sangat membantu sekali ya. Karena jika aki yang satu rusak bisa menggunakan aki yang satunya, dan bila mana ada terjadi konsleting atau apa itu mudah untuk merecovery. Oh ya teman-teman, nah, untuk shock kali ini saya menggunakan rebuild di depan travel 12, yang belakang travel 10. Nah, shock ini shock murah, sangat murah sekali, harganya terjangkau, harganya sekitar 5 jutaan. Dan shock ini ya kalau dipasang dalam keadaan standar pasti tidak enak. Makanya kita tuning lagi shocknya, kita tentukan, kita sesuaikan dengan bobot mobil dan kebutuhan mobil ini. Jadi sekarang mobil ini masih buat harian masih oke, empuk, buat off-road ekstrim, ayo juga nyaman sekali. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Untuk bodi saya hanya menambahkan atau mengurangi sedikit di bagian bodi ini. Yang saya tambahkan adalah
fender tentunya. Fender itu sebagai pelindung juga. Terus pengurangannya ada di hardtop dan pintu. Hardtop yang lama saya tidak pakai karena hardtopnya hardtop fiber. Rencananya ini akan kita ganti dengan kanvas. Terus untuk bodi tidak banyak berubah dari mobil ini, masih keadaan standar YJ. Ini YJ asli. Jadi jangan salah persepsi. Ini YJ, ini kap mesin ini juga kaleng, semuanya besi kaleng, masih bawaan dari YJ-nya. Nah, untuk roll bar kali ini saya menggunakan seamless ukuran SCH40 di luar maupun di dalam. Kenapa kok double untuk di luar? Karena mobil ini ke depan mau dipasangi kanvas top, jadi di luar juga harus kuat. Dan tentunya roll bar ini sudah saya perhitungkan matang-matang ya teman-teman. Jadi aman buat navigator, buat driver jika terjadi sesuatu, insya Allah tidak akan bengkok. Nah, untuk aksesoris di depan saya menggunakan headlamp putih biru. Kalau dinyalakan lampu kotanya biru. Terus untuk yang atas saya menggunakan LED bar 4 row, yang belakang 2 row 50 cm, dan saya juga tambahkan jerigen cadangan long hole merah dan helix jack. Nah, untuk keseluruhan mobil ini sudah kita test drive kemarin di acara Baksos Ramadan Night Santri Offroad. Hasilnya ya masih 90% mobilnya dipakai. Ada sedikit kendala di bahan bakar, solar tidak naik. Nah, terus kita sudah perbaiki lagi solarnya, tangki solarnya yang tadinya di bawah kita naikkan di atas, dan tangki solar kali ini saya gunakan bekas mobil Futura. Berhubung mobil ini baru prosesnya 90%, ke depan kita akan ganti kanvasnya. Ini baru kanvas sementara ya teman-teman, biar tidak kehujanan. Drivernya kemarin waktu nyoba, dan yang penting kaki-kakinya sudah kita coba, oke sekali, nyaman sekali, mesinnya juga oke. Ke depan kita akan ganti kanvas ini dengan menggunakan kanvas yang tertutup, kanvas top yang tertutup. Dan kanvas kali ini saya percayakan kepada Dedi Kanvas yang berada di Puncak Merapi sana. Ya, beliau sudah berpartner sama kita. Hasil-hasil kanvasnya juga oke, jahitannya kenceng, bahannya juga bagus. Untuk total estimasi biaya untuk mobil ini dari 0 sampai jadi seperti ini, dari belum apa-apa baru WA sampai jadi seperti ini, kurang lebih mobil ini memakan biaya sekitar 200 juta, itu termasuk ban, mobil, mesin, winch, dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian video review mobil di belakang ini. Jika teman-teman berminat membeli part aksesoris Jeep, silahkan hubungi links di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam offroad. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns.
all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God